Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita lanjutkan kembali pengajian kita setiap malam Senin, dan baru kita memulainya sesudah Idul Fitri, sesudah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mengupayakan diri untuk membangun spiritualitas kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan tentang muraqabah karena ini sangat penting. Sesudah kita melakukan ibadah puasa, di situ banyak hal-hal kebaikan yang kita lakukan, dan kita mengupayakan diri selama bulan Ramadan itu menghindari semua keburukan-keburukan. Alhamdulillah, kita telah memenangkannya, dan Allah memberikan kepada kita satu piala atau suatu ijazah, yakni at-taqwa. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan mudah-mudahan bisa dipertahankan, atau lebih baik lagi kalau kita tingkatkan juga keburukan-keburukan yang sudah kita tinggalkan di bulan Ramadan demi untuk memperbaiki ibadah kita, puasa kita, sholat lail kita. Mudah-mudahan bisa tetap kita menjauhi keburukan-keburukan itu. Tapi sungguh memang sangat berat bagi kita untuk mempertahankan gelar ini, gelar ketakwaan ini. Kecuali kita ingin berjuang semaksimal mungkin, maka satu-satunya di dalam hal-hal yang bersifat spiritual ada yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu artinya menjaga atau diawasi bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala tindakan kita dan juga ucapan kita. Allah monitor, Allah mengawasi kita. Maka ketika seseorang menemukan satu keyakinan seperti itu, maka disinilah dia bisa mempertahankan kebaikan dan menjauhi larangan. Dia paham betul bahwa gerak dan diam kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan di malam ini adalah suatu bukti kepada kita untuk mendekati Allah melalui kebaikan-kebaikan, yakni majelis taklim, majelis ilmu. Ini amalan yang sangat tinggi. Orang-orang yang menyaksikan kita berkumpul dan berbicara tentang ilmu, lalu dia tidak bisa hadir, maka dia pertanggungjawabkan waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis taklim itu adalah Rasulullah bersabda bahwa dia adalah taman-taman surga. Sementara kita seluruhnya ini pasti mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi muraqabah merasa diawasi oleh Allah, dimonitor oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga punya rasa kita ketakutan. Misalnya, kadangkala kita berdiri di depan cermin, di depan kaca, yang hadir di situ diri kita, di atas kendaraan kita, di atas mobil, yang hadir di situ adalah diri kita, di tempat kerjaan kita, yang hadir di situ adalah diri kita, dalam bisnis kita, yang hadir tetap diri kita. Kita lupakan bahwa yang hadir di situ lebih utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ini menjaga diri. Kita ini merasa diawasi. Sehingga kita berhati-hati. Apapun yang kita lakukan, kita masukkan nilai-nilai ibadah di dalam semua tindakan kita, pekerjaan kita, maupun diamnya kita. Barulah ini menemukan apa yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah. Muraqabah itu dekat, qarib, terawasi. Ini. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya beri contoh. Seorang syekh punya murid. Muridnya datang kepadanya dan dia melaporkan dirinya. Wahai syekh, semalam saya khatam Al-Quran. Kata syekh, wah hebat kamu. Sebentar malam, baca Quran, hadirkan aku di situ. Aku yang mengawasi kamu baca Quran. Malamnya, dia baca Quran. Dia merasakan bahwa gurunya hadir depannya dan mengontrol bacaan itu. Sehingga mereka besok paginya datang kepada syekhnya. Wahai syekh, semalam saya tidak bisa menyelesaikan khatam Quran. Saya hanya baca setengahnya. Oh iya. Besok malam, kamu baca Quran. Hadirkan Rasulullah. Dia mengontrol bacaan kamu. Seakan-akan Rasulullah melihat kamu dan mendengarkan bacaanmu. Dia baca. Malamnya dia baca. Apa terjadi? Dia pun kegemetaran. Tidak percaya diri bahwa bacaan-bacaan itu yang dilakukan adalah benar. Karena apa? Ada Rasulullah yang dia merasakannya bahwa dia mengontrol bacaannya itu. Besok datang melapor. Wahai syekh, saya hanya bisa membaca 1 juz Al-Quran. Oh, bagus. Masih kuat kamu. Besok baca. Yang mengontrol bacaanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya dia baca Quran. Dia pengen untuk 1 juz kembali. Dia mulai dari surah Al-Fatihah. Dia baca. Bacaannya Al-Fatihah pun tidak bisa selesai. Dia hanya sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ hatinya bertanya bahwa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya terlahir dari lisanku. Allah menyaksikan aku. Bagaimana aku bisa beribadah kepada Allah semata? Bagaimana aku hanya bisa memohon hanya kepada Allah semata? Penuh keraguan. Penuh keraguan. Dia berkata bahwa ini hanya lisanku. Kenyataannya Allah mengetahuinya bahwa aku ini banyak lalai dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Besoknya dia tidak datang kepada syekhnya. Syekhnya mendatangi tempat kediamannya dan bertanya, bagaimana bacaanmu? Ya syekh, saya hanya sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Saya diawasi oleh Allah. Benar bacaan saya Iyyaka na'budu secara tajwid, secara makhraj, benar. Tapi hakikat daripada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya jauh dari situ. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan muraqabah. Dia merasakan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surah Al-Hadid di ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa saja yang kita kerjakan. Kalau ini kita pahami ayat ini, maka kita bisa sukses dalam hidup ini. Kita sangat berhati-hati dan merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, memonitor kelakuan kita. Makanya saya biasa ulang-ulang ceramah saya ya. Ketika orang berpuasa, dia berbuka puasa, dia baca misalnya doanya buka puasa, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Ini adalah kedekatan dengan Allah, percakapan dengan Allah, bahwa Allah itu hadir. Sementara hati kita tidak pernah hadir. Hati kita, dia hadir bersama dengan cendol, hadir bersama dengan kue, hadir bersama dengan kopi. Padahal ucapan kita ini, Allahumma lakas sumtu. Ya Allah, aku telah berpuasa untukmu. Berarti kita dekat banget. Wabika amantu. Dan aku telah beriman kepadamu. Wa ala rizkika aftartu. Dan aku berbuka puasa ini adalah rezeki darimu. Itu pengakuan-pengakuan. Kenapa? Karena kita melihat, kita memahami bahwa Allah ini menyantungi kita. Allah ini memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan kehidupan kita. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita. Termasuk kemampuan kita untuk beribadah. Ini namanya muraqabah. Tapi para ulama-ulama sufi berkata, untuk mencapai muraqabah ada 4 tahapan atau 5 tahapannya. Yang pertama adalah muhasabah. Kita senantiasa introspeksi diri, menghitung diri kita. Misalnya malam ini kita hendak tidur, kita hitung semuanya. Kira-kira apa yang saya lakukan di siang hari sampai malam ini lebih banyak keburukannya ataukah lebih banyak kebaikannya? Sehingga kita ini menghadapkan hati kita untuk selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan. Banyak orang yang melakukan keburukan, tapi dia tidak pernah introspeksi. Sehingga hatinya tenang. Hatinya baik-baik saja. Padahal dia terjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muhasana. Artinya, muhasana itu memperbaiki kondisi kita saat ini. Sekarang kita lagi duduk nih. Lagi kita mengaji. Lagi kita bersilaturahmi dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita memperbaiki diri kita. Menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku pun mengingatmu. Di luar tempat ini, susah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau punya problem, punya kesulitan. Tapi kalau tidak ada, kehidupan dan waktu ini terus saja seperti biasa. Ini muhasana, berniat untuk selalu memperbaiki diri kita. Yang ketiga, tahapan ketiga namanya mu'aqabah. Mu'aqabah itu adalah mengecam, merasakan tersiksa diri kita. Kalau ada keburukan yang kita lakukan, kita kecam diri kita. Oh, saya buruk ya. Kenapa ini saya bisa melakukannya? Kita langsung mohon kepada Allah untuk mengampunkan diri kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Jadi, jangan dibiarkan hati kita tidak mengetahui keburukan. Atau mengetahui keburukan yang kita lakukan, tapi kita tidak mengecam diri kita. Tidak menjadikan diri kita ini bersalah. Nah, ini. Yang keempat, namanya mujahadah. Mujahadah itu ialah berjuang, mengoptimalkan usaha kita untuk menambah terus kebaikan diri kita, untuk meningkatkan spiritualitas kita, meningkatkan ibadah kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya. Dirubah terus, kita mujahadah untuk itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalanku, niscaya aku menunjukkan jalan. Niscaya aku mendekatkan hamba itu kepadaku. Ini indahnya. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, susah banget. Tapi kalau Allah mendekatkan diri kita kepada dirinya, maka itu adalah satu kebaikan, satu rasa sayangnya Allah kepada kita. Yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah memiliki nilai komitmen, disiplin. Apa yang kita lakukan? Kita pertahankan. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya orang sholat 20 rakaat, tapi sebulan sesudah Ramadan itu sudah berhenti lagi. 2 rakaat, 4 rakaat, tutup witir, tapi dia lakukan sepanjang tahun. Subhanallah. Allah itu mandangnya. Karena dia memiliki nilai istiqomah. Sama halnya kita menyumbang. Sedikit kita sumbangkan, tapi dia menjadi sifat rutinitas yang bisa mempengaruhi jiwa kita untuk menjadi dermawan, maka itu jauh lebih berarti daripada sumbangan yang besar, tapi hanya sekali lewat. Jadi, istiqomah itu sangat-sangat penting. Kelima hal ini yang memberikan kepada kita yang disebut dengan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa kita bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu melihat kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Bahwa Allah berkata, kami lebih dekat daripada urat leher hambaku. Saking dekatnya Allah kepada kita. Dia mengayomi. Tapi kadangkala hamba ini melupakan dirinya. Bahwa dia adalah hamba. Dan Allah itu adalah rajanya. Sehingga dia bisa berbuat dengan keinginannya, lupa tentang keinginan sang rajanya. Ini bahayanya kita. Inilah yang disebut terjauh dari Allah. Penyakit yang paling besar adalah keterjauhan dari Allah. Kanker itu biasa saja. Nanti kita mati, tapi dekat dengan Allah, alhamdulillah dia sukses dalam kehidupan ini dan hidupnya menjadi senang, matinya menjadi tenang. Tanda-tanda orang dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia senang untuk beribadah. Dia senang untuk mencari ilmu, membicarakan dirinya Allah. Dia senang untuk mencari saudara-saudaranya, memberikan rasa cinta karena Allah sangat mencintai hamba-hamba yang seperti itu. Untuk itulah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sesudah Ramadan ini kita berjuang untuk meraih satu kedudukan yang disebut dengan muraqabah. Kalau kita jauh dari muraqabah, ini kebanyakan orang berbuat apa saja
sekalipun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa dipantau oleh Allah. Atau kalau merasa bahwa Allah itu Maha melihat, dia hanya sampai kepada tahap pemikiran, tidak masuk ke dalam wilayah batinnya yang bisa memberikan rasa takut. Nah ini. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha." Allah berfirman bahwa tidaklah diturunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan kamu. Tidak. Tapi dia adalah peringatan bagi orang-orang yang takut. Artinya apa? Bahwa Al-Quran ini dengan segenap isinya bukan menyusahkan kita. Perintah sholat, apakah itu menyusahkan? Perintah puasa, apakah itu menyusahkan? Perintah ibadah sunnah, apa itu menyusahkan kita? Enggak. Dia adalah makanan buat hati kita, suplemen untuk hati kita, agar kita bisa maju dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menyiksa. Segala perintahnya Allah itu adalah rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada perintah kita lakukan, kita berkata rasa sayangnya Allah sehingga dia memberikan perintah kepada saya. Disuruh puasa, rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini tidak melupakan Allah dan tidak terjauhkan dengan Allah karena cintanya kita kepada hal-hal yang bersifat materi. Makanan itu materi, harta itu materi. Inilah yang biasa menarik seorang hamba jatuh cinta kepada duniawi, lalu dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Daud alaihissalam ditegur oleh Allah. Dia banyak menyebut surganya Allah. Allah berkata, "Wahai Daud, engkau berkali-kali menyebut surgaku. Tapi kenapa engkau tidak rindu kepada aku?" Ini tingkatan spiritual di sini pentingnya. Ya Allah, adakah hamba yang rindu kepadamu? Ada. Hamba-hamba yang rindu kepada aku itu, dia merasakan seluruh pemberianku itu adalah kasih sayangku. Apa saja yang perintahkan kepada dia, dia merasakan bahwa itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak ada ibadah, kita seperti apa hati kita? Adalah perintah ini tapi jauh dari hakikat, jiwa kita kerontang, hati kita kering. Sehingga rasa manisnya ibadah itu tidak terasa kepada kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini bersusah payah, berjuang, bermujahadah untuk sampai kepada tingkat muraqabah. Sehingga merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah. Sampai lintasan pikiran kita pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman itu bahwa siapa yang mengingkari zikir kepadaku, ma'isyatan dangkan, maka hidupnya itu menjadi sempit. Hidupnya menjadi sempit. Kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita menjadi sempit. Sempit itu bukan artinya miskin, bukan. Atau sedikit hartanya, bukan. Orang kaya juga banyak yang sempit kehidupannya. Merasa tidak puas dengan apa yang dia capai, sehingga tersiksa untuk ingin menggapai cita-cita mereka. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita dan menggapai hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan kebahagiaan kita. Inilah yang bisa sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan kita niatkan dalam diri kita untuk sampai ke makom yang disebut dengan muraqabah. Allah mengawasi kita di dalam berkumpul seperti ini. Dia mengawasi kita, bagaimana hati kita, bagaimana menurut cinta di saudara kita. Dalam kesendirian, Allah juga mengawasi kita, bagaimana lintasan pikiran kita. Apakah kita mengingat dia di tempat kerja dan kesibukan,
Allah juga melihat kita, memonitor kita. Bagaimana hati kita. Apakah segala aktivitas kita ini kita tujukan kepadanya. Sehingga firman-Nya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mulia, mari kita kuatkan jiwa kita ini untuk sampai ke tingkat istiqomah dalam setiap waktu-waktu ada kebaikan, kita mengupayakan diri kita karena setiap waktu menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak kegiatan di hadapan kita, tapi kita sudah menghadirkan diri kita dalam satu pembicaraan yang bermakna, yakni begitu banyaknya kita menyebut namanya Allah, betapa sibuknya hati kita di malam ini untuk mendengarkan kalimat-kalimat namanya Allah, sehingga Allah mengangkat kita, derajat-derajat kita, dan melapangkan hati kita insya Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aku li qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.